Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat beriman, ajaran Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut 13 keutamaan bangun pagi dalam Islam. 1. Membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah SAW pulang setelah sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. 2. Terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu. Sungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." 3. Didoakan malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar atau subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 632. Rasulullah SAW bersabda, "Tiap menjelang pagi, dua malaikat turun. Yang satu berdoa, 'Ya Allah, karunikanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan.' Malaikat yang satu lagi berdoa, 'Ya Allah, timpakan kerusakan, kemusnahan bagi harta yang ditahannya, dibakhilkannya.' Muttafaqun alaih. 4. Mendapatkan ampunan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzalimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Hadis dikutip dalam kitab Nasha'il Ibad karya Syekh Nawawi. 5. Jauh dari sifat malas. Rasulullah SAW bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk, leher bagian belakang, salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas." Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776. 6. Mendapat berkah dari Allah. Nabi SAW mendoakan mereka yang bangun pagi sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2606, Tirmizi nomor 1212.
dan Ibnu Majah nomor 2236. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat. 7. Dimudahkan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat barda'in, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Muslim nomor 634. 8. Jauh dari kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, "Laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya." Maksud dari dalil di atas adalah orang yang malas bangun pagi, maka berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf ayat 205. 9. Mendapat rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 rakaat sholat fajar atau sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. 10. Waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam." Hadis riwayat Bukhari nomor 39. 11. Lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang." Quran Surat Thaha ayat 130. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, "Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya." Quran Surat Qaf ayat 39. 12. Mendapat perlindungan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada di dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. 13. Bisa melihat Allah di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, 'Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang
dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, agar kita selalu dapat mempersembahkan amal dan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.